الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فنوينا تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله ووجهه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. آمين يا rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para asatidz, sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus Akhir Al-Fatih Al-Habib Zaid bin Adnan bin Syahab, Al-Ustaz Al-Fatih Sobirin, Al-Ustaz Abdul Khaliq, para alim ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi tarzim dan mahabbah kami yang kami cintai dan kami hormati, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rum Pontianak. Semoga dengan berdirinya masjid yang berwarna hijau ini semakin pula nanti dihijaukan surga kita oleh Allah, diperluas surga kita oleh Allah, dan dikumpulkan kita bersama beliau yang juga menyukai warna hijau. Dialah baginda Nabi besar Muhammad. Muhibbin dan muhibbat sekalian yang saya muliakan, merayakan Al-Isra wal Mi'raj ini adalah masalah iman. Berkumpulnya kita pada malam hari ini adalah urusan keimanan. Ini jauh dari sekedar kita berkumpul dan euforis terhadap sebuah fenomena yang memang sudah barang tentu wajib kita imani. Tapi lebih daripada itu, para ulama mengatakan bahwa kalau ada orang tidak percaya kepada Isra maka dihukumi kafir. Jadi peringatan Al-Isra wal Mi'raj ini wajib di zaman sekarang. Yang tidak memperingati sementara dia bisa, apalagi dikasih kemampuan, dikasih jabatan wewenang, misal sebagai Dewan Kemakmuran Masjid, kemudian dia tidak memperingati Al-Isra wal Mi'raj, tidak memudahkan peringatan Al-Isra wal Mi'raj, atau bahkan justru menghalangi, maka dia sudah membantu kebodohan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengingkari Al-Isra ini dihukumi kafir oleh para ulama. Sebabnya kenapa, Bib? Karena mengingkari ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Karena mengingkari ayat Al-Quran, maka seseorang dihukumi sebagai orang yang murtad dan keluar dari agama. Adapun Al-Mi'raj ini urusan lain. Karena Al-Isra serta Al-Mi'raj ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Kalau Al-Isra itu peristiwa yang sifatnya horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka Al-Mi'raj ini adalah peristiwa yang sifatnya vertikal dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau tadi disebutkan oleh para ulama, contohnya Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani di dalam Syarah Aqaid An-Nasafiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasafi dan kemudian diberikan hasyiah atau penjelasan oleh Al-Imam Baituri Burhan Al-Azhari. Beliau juga mengatakan orang yang mengingkari Mi'raj ini meskipun tidak dihukumi sebagai orang kafir, akan tetapi dihukumi sebagai seorang mubtadi' fasik atau ahli bid'ah yang berdosa besar. Kita hidup di zaman di mana anak-anak kita lebih peduli sepak bola. Hidup di zaman di mana anak-anak kita lebih
peduli artis ibu kota, tidak cinta kepada Rasulnya, dan tidak peduli kepada apa yang dilalui Rasul. Maka tolong hati-hati kepada siapa? Kepada sekelompok orang yang suka membid'ahkan acara seperti itu. Hati-hati sama mereka itu, karena mereka itu mencuri daripada antum dan anak-anak antum. Apa yang dicuri? Bukan uang, bukan harta, tapi akidahnya dicuri. Maling akidah. Kalau ada orang maling handphone, wajar, handphone bisa dibeli. Maling uang, wajar, uang bisa dicari. Ini maling akidah. Hati-hati mengatasnamakan Al-Quran dan hadis, tapi ajarannya jauh dari Quran dan hadis. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi kalau ada orang datang bilang ini nggak diajarkan sama Rasulullah, jawab balik, justru ini adalah ajaran Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah katakan wa dzakirhum bi ayatillah. Ingatkanlah manusia itu kepada hari-hari Allah. Jadi Allah itu saudara punya hari yang harus kita peringati. Makanya DKM ada acara PHBI, betul, peringatan Hari Besar Islam. Ini sebuah kewajiban yang nyata dan pahalanya Allah akan bagikan di hari kiamat. Jadi tidak usah khawatir kehilangan sedikit waktu duduk di majelis, kehilangan sedikit uang untuk menyumbang majelis. Dan usah takut dengan iming-iming syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu kerjanya nakutin Anda. Gak usah nyumbang acara Isra Mi'raj, gak usah nyumbang. Kamu kan gak punya duit, gak usah nyumbang. Anakmu lapar, gak usah nyumbang. Yang kaya juga ditakuti, nanti hartamu berkurang, gak usah nyumbang. Ini orang miskin di dunia, miskin di akhirat. Karena ada orang zaman sekarang kerjaannya jama'ah malau wa andada, kumpulin hitung. Ini penyakit serakah atau disebut penyakit monyet. Orang serakah itu penyakitnya namanya penyakit monyet. Kok bisa dikatakan penyakit monyet? Coba lihat monyet, kalau dikasih pisang satu dia ambil pakai tangan kanan. Dia makan, belum selesai makan, kita kasih lagi satu pisang, dia ambil pakai tangan kiri. Belum selesai lagi kita kasih pisang, dicekel lagi pakai kaki kanan. Kasih pisang lagi, diambil pakai kaki kiri. Kita kasih pisang ke kawannya, dilepas pisang dia pak, direbut pisang kawannya. Orang serakah itu sama seperti Muhammad. Saya pernah ketemu orang logikanya aneh. Bib, ngapain nyumbang-nyumbang? Ngapain kumpulin uang buat peringatan Isra Mi'raj, buat maulid? Kita ini umat Islam miskin. Buat apa Rasul tidak mengajarkan seperti itu, bermewah-mewah seperti itu? Harus sederhana. Tak bilang, bapak punya mobil di rumah? Punya. Pak, jual mobilnya kasih ke masjid. Rasul pasti sederhana. Ya, kalau pelit mah bilang aja, gitu ya. Kalau tidak mau nyumbang mah bilang saja, tidak usah bawa nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati-hati dengan pemikiran model seperti itu. Sallallahu Alaihi Muhammad. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kisah Al-Isra dan Mi'raj ini. Al-Isra dan Mi'raj ini terjadi di tahun ke-10 kenabian. Tepatnya umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 50 tahun. Sebagian ulama mengatakan Al-Isra wal Mi'raj terjadinya di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan terjadinya di bulan Sya'ban. Tapi mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa terjadinya Al-Isra wal Mi'raj adalah pada bulan Rajab tanggal ke-27. Di bulan Rajab ini dinamakan bulan Rajab karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan peperangan pada bulan ini. Dulu di zaman sebelum diutusnya Rasul, kalau bulan Rajab ini datang, yang mau perang nggak jadi perang.
Ini model-model Abu Jahal, Abu Lahab, kalau sudah masuk bulan Rajab tidak mau berantem. Yang tadinya pengen bunuh tidak jadi membunuh. Ini orang yang tidak kenal syariat, memuliakan bulan Rajab. Kedua, alasannya karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuliakan di dalam Al-Qur'an. Kira-kira angka 12 dari kalender itu, kan 1 tahun ada 12 bulan. Kira-kira siapa yang menentukan itu? Halo? Masih pada mau ngaji? Masih pada mau melek, Pak? Masih siap ngaji gak? Ya. Saya mau tanya, angka 12 bulan itu siapa yang buat? Allah yang buat. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun. Allah itu ketika menciptakan langit dan bumi sudah tetapkan bahwasanya bilangan bulan ada 12. Hati-hati kalau ganti angka bulan bisa kafir. Ada orang kafir gara-gara ganti angka bulan itu. Siapa alirannya? Namanya Bahaiyah. Aliran Bahaiyah itu mengganti 1 tahun jadi 13 bulan itu. 1 bulan jadi 13 hari. Jadi yang namanya puasa Ramadan cuma 13 hari. Zakat bukan 2,5% tapi 13%. Makanya orang Bahaiyah ini kalau mau masuk Islam syahadatnya beda. Tidak cukup dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia harus menambah syahadatnya. Bagaimana dia syahadatnya? Wa atabarra'u an kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Saya berlepas diri dari semua ajaran yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi apa-apa itu meracanya syariat, jangan bikin syariat sendiri. Sholat itu syariatnya sudah ada, jangan bikin sholat sendiri. Gara-gara salah paham, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Oh, sholat ini yang penting mengingat, yaitu gak usah takbiratul ihram, gak usah tahiyat, yang penting ingat kepada Allah. Ini adalah pemikiran yang keliru dan sesat. Kenapa? Karena yang diminta di dalam Al-Quran dan hadis adalah kita melakukan amaliyah sholat. Definisi sholat itu ibadatullah ta'ala dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Baru bisa dikatakan orang itu sholat kalau dia menyembah Allah, kemudian dengan kalimat tertentu dan aktivitas tertentu yang diawali dengan takbir serta diakhiri dengan salam, itu baru bisa dikatakan sholat. Kalau orang di zaman sekarang mengatakan kita cukup duduk terus ingat saja begitu, itu bukan orang sholat. Lalu di mana letaknya terjadinya Al-Isra wal Mi'raj ini? Tepatnya di sekitar Ka'bah. Jadi kita nih kalau cerita Isra wal Mi'raj seperti insya Allah tidak dikurangi kisahnya sedikit pun, kecuali karena waktu yang sudah semakin sempit. Di sekitar Ka'bah itu ada sahabat-sahabat Nabi, ada Ja'far bin Abi Thalib dan Aqil bin Abi Thalib. Akan tetapi mereka tidak melihat kejadian itu. Kemungkinan karena dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijemputlah Nabi Muhammad SAW oleh 3 malaikat. Ada malaikat Jibril yang jemput, kemudian malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Malaikat Mikail ini yang suka bagi-bagi rezeki, itu namanya malaikat. Malaikat Israfil ini yang meniup sangkakala. Dua-duanya turun buat menjemput Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kok Nabi diisrakan? Salah satu jawabannya karena pada tahun itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan 2 orang yang sangat berharga bagi dia. Yang pertama Abu Thalib, sementara yang kedua adalah Siti Khadijatul Kubra. Masalah Abu Thalib ini
para ulama khilaf. Ada yang mengatakan Abu Thalib itu masuk neraka, ada yang mengatakan tidak mau bicara atau tawakuf. Tapi mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah, contohnya Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abdul Wahab, contohnya para habaib yang ada di Hadramaut, Sadatuna Alawiyin, seluruh imam-imam salafus saleh itu mengatakan bahwa paman Nabi ini masuk ke dalam surga. Dalilnya mana? Karena ada sebuah riwayat dari Abbas, paman Rasulullah SAW, dan juga saudara daripada Abu Thalib, mengatakan, "Ya Muhammad, innahu qad qala kalimatan amaltana biha." Ya Muhammad, sesungguhnya Abu Thalib itu sudah mengatakan kalimat yang kau perintahkan kepada kami untuk mengucapkannya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, karena Rasulullah SAW kehilangan Siti Khadijah. Coba kita pikir, kehilangan seorang perempuan ini biasa. Kalau kita kehilangan seorang istri, kalau istri yang biasa-biasa saja, mudah bagi diri kita untuk menggantinya. Tapi kenapa? Padahal setelah Nabi Muhammad SAW yang seharusnya tidak perlu risau, yang seharusnya tahu kalau Siti Khadijatul Kubra itu senang dan bahagia di alam barzakh, tahu bahwasanya istrinya mati dalam keadaan syahid, tahu bahwa istrinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok bersedih? Hadirin, tidak ada rumah tangga di atas langit dan bumi ini yang selamat dari perpecahan, yang selamat dari pertikaian. Tidak ada. Rumah tangga Rasul dengan Siti Aisyah pernah bertikai. Rumah tangga Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali pernah bertikai. Tapi yang tidak pernah bertikai cuma satu keluarga, rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah. Apa sebabnya, Bu? 25 tahun pernikahan Rasul dengan Siti Khadijah. Rasul itu tidak pernah meminta. Rasul tidak pernah 25 tahun pernikahan mengatakan aku haus, tolong sediakan minum. Tidak pernah. 25 tahun pernikahan beliau tidak pernah Rasul mengatakan aku lapar, sediakan makanan. 25 tahun pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah Kubra tidak pernah sekalipun mengatakan aku ngantuk, tolong siapkan peraduan. Tidak pernah. Sebelum Rasul bilang lapar, sebelum kata-kata itu keluar, makanan sudah hadir di hadapan Rasul. Sebelum Nabi SAW itu haus, minuman sudah hadir di hadapan Rasulullah. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu mengatakan saya mengantuk, peraduan sudah disediakan untuk Rasulullah SAW. Bahkan setiap tetes keringat Rasulullah itu Siti Khadijah itu bisa merasakan. Bayangin Pak, kita hidup selama 25 tahun tidak pernah meminta apapun dengan seseorang. Kita tidak pernah minta dirapikan bajunya, baju sudah. Kita tidak pernah minta disiapkan sendal, sendal sudah siap. Kita tidak pernah minta disiapkan kendaraan, kendaraan sudah ready. Tiba-tiba orang seperti itu hilang dari hidup kita. Bagaimana perasaan? Allah. Luar biasa. Rasulullah SAW berat. Dan apa yang saya ceritakan ini tidak ada apa-apanya dengan kejadian sebenarnya. Makanya jauh beda Siti Khadijah dengan perempuan di zaman sekarang ini. Jauh berbeda laki-laki di zaman sekarang dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril ke sumur Zamzam. Di mana sumur Zamzam itu, Pak? Semoga yang belum pernah ke sumur Zamzam Allah sampaikan ke saya. Tempatnya sekitar beberapa meter dari Ka'bah. Di situ ada namanya sumur Zamzam. Dibedah dari Nabi Muhammad SAW. Berapa kali pembedahan tersebut terjadi? 4 kali. Yang pertama ketika umur Nabi Muhammad SAW
Yang kedua, umur Nabi 10 tahun dibedah, umur 40 dan 50 tahun terjadi pembedahan. Akan tetapi apa maksud daripada pembedahan tersebut? Apakah artinya Rasul itu dadanya kotor, batinnya ada penyakit? Tidak, haram. Masya Allah, haram kita mengatakan ini secara fikih haram, ya, mengatakan kalau Rasul itu batinnya ada kotoran. Kalau secara akidah itu bisa menyebabkan kita keluar dari keimanan. Orang mengatakan misalkan Nabi Muhammad itu harus kita kritik sebagaimana manusia biasa. Itu kata para ulama sudah murtad. Allah. Maka bicara masalah akidah ini kita harus hati-hati. Isra dan Mi'raj ini bukan sekedar kita kumpul. Kita ini menyelamatkan akidah anak-anak kita di masa depan. Banyak di antara anak-anak kita ini tidak peduli dengan Al-Isra wal Mi'raj, tidak peduli dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lantas apa yang dikeluarkan, yang diambil oleh malaikat Jibril alaihissalam dari dalam dadanya Rasulullah, yaitu yang disebut dengan hatu syaitan. Apa itu Habib hatu syaitan? Hatu syaitan itu adalah rahmat Rasulullah untuk setan. Rahmat Rasulullah untuk setan ini diambil sama Allah. Supaya apa? Supaya jangan sampai Rasul nanti memohonkan ampun untuk setan. Setan itu Pak, iblis pernah minta Nabi Musa alaihissalam untuk memohonkan ampun. Allah mau mengampuni iblis itu dengan catatan iblis harus sujud di depan kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Tapi iblis tidak mau sujud, makanya tidak diampuni. Setelah dikeluarkan, ditutup dari Nabi Muhammad SAW. Setelah ditutup, diajak ke satu tempat di mana di situ ada kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu adalah hasil kawin silang kuda dengan keledai. Hisan wa imam. Kalau keledai itu tingginya segini, kuda itu kan segini. Ada yang sudah pernah naik kuda? Ada ya? Kuda itu tingginya segini Pak. Kalau mau naik itu harus pakai tangga. Saya berapa kali naik kuda impor dari Australia itu, tinggi dia segitu ya. Satu kuda tuh harganya 1 miliar. Satu kuda. Digabunglah, dihybridkan tuh kuda dengan himar. Maka jadilah namanya bagol. Bagol itu yang ada di tengah-tengahnya. Nah, buraq itu setinggi bagol. Buraq itu setinggi bagol itu. Awal-awal buraq itu mau dinaiki sama Rasul. Buraq apa? Karena nggak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Ini pelajaran bagi diri kita. Hati-hati sama orang. Kita nggak tahu kita berhadapan sama siapa. Kadang-kadang kita anggap orang pakaiannya biasa, kita perlakukan seperti orang biasa. Saya baru dari Pelai Hari beberapa waktu yang lalu di Kalimantan Selatan. Saya ketemu orang Pak, pakaiannya sangat biasa, pakai batik biasa, sangat biasa. Nyumbang 60 miliar ke pesantren sendiri. Dulu awal dia datang ke Pelai Hari cuma bawa 600 perak. Sekarang nyumbang 60 miliar. Kita nggak tahu sampai kita siapa. Kita nggak tahu kita dengan siapa. Hargai. Jangan seperti buraq. Dia tidak tahu dia berhadapan dengan siapa. Akhirnya dibisiki sama malaikat Jibril. Buraq, kamu nggak tahu siapa. Ini adalah Muhammad Rasulullah. Langsung bercucuran keringat buraq sampai basah. Kenapa? Takut sama Allah. Sudah bersikap tidak sopan kepada orang yang paling dikasih kepada. Akhirnya ketika sudah tenang buraq, baru Nabi itu naik. Yang pegang pelana malaikat Jibril, sayap kanan sayap kiri ada Mikail dan Israfil. Terjadilah peristiwa Al-Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dinamakan Masjidil Haram bukan masjid yang diharamkan, tapi masjid yang disucikan. Sementara dinamakan Masjidil Aqsa, Al-Aqsa itu artinya yang paling jauh. Kenapa? Di zaman itu belum ada Masjid Agung Pontianak. Kalau sudah ada Masjid Agung Pontianak, yang dinamakan Masjidil Aqsa ya di sini. Cuma karena waktu itu masjid cuma ada 2, yaitu Masjidil Haram
Satunya adalah Masjidil Aqsa karena jauh dari Masjidil Haram. Itu alasan penahanannya. Kemudian jalan melihat ladang kurma yang luas. Akhirnya Nabi diperintahkan sama malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat ditanya sama malaikat Jibril, "Ya Muhammad, atadri aina sholaita?" Wahai Muhammad, tahu nggak kamu ini sholat di mana? Lalu kata Nabi Muhammad SAW, "La, saya tidak tahu. Allah wa Rasulullah a'lam, Allah a'lam, Allah lebih tahu." Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, "Sholaita fi Thayyibah." Kamu ini sudah sholat di Thayyibah. Thayyibah itu adalah Madinah. Nanti kamu akan hijrah ke sini. Jalan Nabi Rasul naik Buraq, tiba-tiba melihat sekelompok orang rapi mengangkat batu besar. Setelah diangkat, dibenturkan, dihantamkan ke kepala mereka sehingga isi kepala mereka berhamburan. Utuh lagi, pecahin lagi kepalanya. Utuh lagi, pecahin lagi kepalanya. Nabi heran, bertanya Nabi, "Ya Jibril, ini siapa orang-orang ini?" "Humul ladzina taraku shalah min ummatikum." Mereka ini orang yang suka ninggalin sholat. Orang-orang yang suka ninggalin sholat dari kalangan umatku, nanti mereka di hari kiamat akan menghancurkan kepalanya sendiri. Alhamdulillah. Jalan lagi Rasul. Tiba-tiba Rasul mencium bau harum. Ini bau harum siapa? Bau harum kuburannya Siti Masyitoh, tulangnya Siti Masyitoh dan keluarganya. Jadi Siti Masyitoh ini, Masyitoh itu bukan nama Bapak Ibu ya. Masyitoh itu pekerjaan. Dikatakan Masyitoh artinya tukang sisir. Masyatoh yang syukur masyitoh itu artinya menyisir. Masyitoh tukang sisir. Ada nggak di sini namanya Ibu Siti Masyitoh? Ada ya? Berarti kerjanya sisiran terus itu. Tapi Siti Masyitoh ini luar biasa. Beliau ini menyisiri putrinya Fir'aun. Begitu sisirnya jatuh, akhirnya beliau mengatakan dengan nama Allah, celakalah Fir'aun. Bismillah, halaka Fir'aun. Apa yang terjadi? Anaknya ngadu ke Fir'aun. Fir'aun panggil Masyitoh. Alaki Rabban ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain saya? Iya, Rabbi wa Rabbukum, Tuhan saya dan Tuhan kamu. Kalau kamu tidak mau murtad dari agama kamu yang baru, kamu akan saya bunuh, seluruh keluarga saya habisi. Lakukanlah Fir'aun dengan satu syarat. Apa? Kalau nanti kamu mengazab kami, tolong kumpulkan tulang-tulang kami di satu tempat dan kumpulkan di tempat yang sama. Dikabulkan sama Fir'aun. Didatangkan kuali besar, diisi minyak, dipanaskan. Ketika minyak itu sudah mendidih, disiram ke atas minyak tersebut air. Kita bisa bayangkan ibu-ibu, kalau kita lagi goreng, tiba-tiba disiram air seperti apa itu? Lalu anak Siti Masyitoh yang suruh loncat, suaminya loncat, tinggal Siti Masyitoh yang tidak mau loncat. Kenapa? Karena suka enggan kasihan kepada anak yang masih bayi yang ada di perutnya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak bayi ini bicara. Ya ummi la takhafi wa la tahzani fa innaki 'alal haqq. Wahai ibu, janganlah kamu takut dan bersedih karena sesungguhnya kamu berada di jalan yang benar. Ini tulangnya orang soleh Pak, wangi. Kata Nabi, orang itu kalau dicabut nyawanya dan dia termasuk orang yang diridhoi Allah, wanginya memenuhi bumi. Para aulia itu bisa menciumnya. Maka terkadang kalau ada orang soleh wafat, harum, tidak busuk, harum, baunya wangi. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah keringatnya wangi. Bahkan dulu ada ulama ahli nahu namanya Sibawahi. Apa artinya Sibawahi? Sibawahi itu artinya apel. Karena Imam Sibawahi itu bau keringatnya seperti apel, bukan kecut Pak, bukan apel yang kecut, tapi apel yang wangi. Kalau kita ini bau lahir, bau batin, makanya butuh kita sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kisah tentang seorang wanita yang melacurkan dirinya, lantas dia memberi minum anjing. Kan banyak orang memberi minum anjing, tapi tidak semuanya diampuni. Berarti kan ada rahasianya. Untuk bisa diampuni sama Allah itu, kita tidak boleh merasa lebih
lebih baik dari seekor anjing, bahkan dari seekor anjing. Kata Syekh Ali Baros, kalau kita sholat malam, terus kita sholat subuh berjamaah di masjid, terus sampai isyraq kita di masjid sholat, keluar dari masjid kita lihat orang baru bangun tidur, dan kita merasa lebih baik dari orang itu, berarti kita bukan termasuk orang yang ikhlas. Ya Allah. Kalau kita masuk ke dalam masjid ini kita merasa paling wah, kita tidak termasuk orang yang ikhlas. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi jalan lagi. Ketika jalan dia lagi satu fenomena yang lain. Ada sekelompok orang yang menggunakan kuku-kuku tembaga mencakar seluruh tubuh. Tubuhnya habis dia cakar. Dia habis itu. Ditanya sama Rasulullah, ini mereka siapa? Mereka adalah orang yang suka ibahi orang lain, orang yang suka menggunjing keburukan orang lain, orang yang suka ngerasani orang lain. Jalan lagi Rasulullah, lihat fenomena yang gak kalah dari. Ada orang-orang yang lidahnya dirantai dengan rantai yang terbuat dari api. Ditanya sama Rasulullah, ini siapa? Mereka ini adalah ulama ulfitan, ulama tapi suka membawa fitnah. Allah. Ini nanti dirantai lidahnya dari api. Jalan lagi Rasulullah SAW, tiba-tiba ada yang mengejar, mau membakar Rasul, membawa api, namanya jin ifrit. Lalu didoakan oleh malaikat Jibril hingga akhirnya mental itu jin ifrit. Tiba-tiba melewati Nabi SAW sebuah pohon. Lalu kata malaikat Jibril, ya Muhammad sholli, wahai Muhammad, sholatlah kamu di tempat ini. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sholat di situ. Ditanya bersama Nabi, ini di mana? Kata malaikat Jibril, ini adalah tempat Musa berteduh waktu dikejar oleh Firaun. Jalan lagi Nabi Muhammad SAW ke atas sebuah bukit, disuruh sholat lagi. Sholat lagi Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama malaikat Jibril, kamu tahu nggak Muhammad sholat di mana? Saya tidak tahu. Kamu sholat di Tur Sina, bukit tempat Musa menerima wahyu. Jalan lagi Nabi Muhammad SAW, sholat lagi di sebuah tempat yang disebut Baitul Lahmi, bait rumah, lahmi domba, Bethlehem, the house of the lamb, jadi rumah domba, kandang domba, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Disuruh sholat di situ. Tapi tempat kelahiran Rasul di mana? Ada yang pernah ke situ kan? Tempat maulidnya Rasulullah SAW ada. Kalau antum keluar dari arah Ka'bah itu, dari arah Kaum Zamzam, di situ ada maktabah, ada perpustakaan. Sebenarnya itu adalah maulid Nabi, tempat lahirnya Rasulullah SAW. Jadi kita ini disunahkan sebenarnya untuk sholat beribadah di tempat kelahiran para nabi. Tapi sama orang Wahabi, sama orang Salafi di sana dirubah tempat tersebut menjadi perpustakaan. Ini jangan sampai ya kita punya situs-situs ya yang bersejarah lantas kita rubah. Bapak dan Ibu tentu tidak mau nisannya itu tidak dikasih nama. Kalau nisan kita tidak dikasih nama, 100 tahun lagi cucu kita tidak tahu mau ziarah kemana. Bahkan ketika kita pergi ke Baqi' ke Madinah, kita tidak tahu tuh ziarah makam para sahabat. Segitu banyaknya puluhan ribu sahabat dimakamkan di Baqi', kita tidak tahu sahabat yang mana. Dulu sebelum mereka ini menguasai Saudi Arabia, kubah-kubah itu masih ada. Kubahnya Imam Fulan, kubahnya Imam Fulan, kubahnya sahabat Fulan, dihancurkan semuanya. Bahkan kita tidak bisa lagi ziarah malam-malam. Sementara Nabi Muhammad SAW kalau ziarah di pekuburan Baqi' itu malam. Kami pernah ke sana sekali, coba kan tes di depan pemakaman Baqi' itu dituliskan dari bahasa Rusia, bahasa India, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Indonesia, bid'ah, syirik dan lain sebagainya. Ini keterlaluan sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Memang zaman yang sudah berpihak pada saat ini kepada mereka untuk menguasai agama ini. Nah kemudian jalan lagi Nabi SAW sampai di Baitul Maqdis, turun, akhirnya Nabi menjadi imam bagi seluruh Nabi dan Rasul. Apa hikmahnya? Artinya kita bisa melihat ruhnya orang yang sudah meninggal.
Zainuddin MZ, bapak dan ibu pasti tahu. Dan sampai sekarang orangnya sudah meninggal, kita pun bisa melihat ceramahnya lewat YouTube. Ada orang di Lampung nonton Zainuddin MZ pakai YouTube, bisa lihat. Orang di Pontianak lihat Zainuddin MZ pakai YouTube, bisa lihat. Kenapa kita tidak bisa percaya bahwasannya Rasulullah SAW bisa dilihat di berbagai tempat? Kita lebih percaya sama itu. Sementara Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, "Man ra'ani fil manam fasawfa yarani fil yaqظah." Orang yang sudah melihatku dalam keadaan tertidur pasti akan melihatku dalam keadaan tertidur. Nabi SAW setelah itu dikasih minum sama malaikat Jibril. Minumnya ada dua. Yang pertama adalah khamar dan minum sama Rasulullah. Karena kalau Rasul minum khamar itu umatnya banyak yang sesat. Tapi Nabi SAW memilih minuman susu. Minuman yang disukai Rasul itu apa? Susu putih, manis, dingin. Nah, kita coba kita buka ini. Jangan-jangan putih. Oh enggak, warnanya merah. Jadi kalau kita menjamu lain kali ya, ada ulama dalam sini lagi kasih susu yang putih, manis, dingin. Itu minuman kesukaannya Nabi Muhammad SAW dan kesukaannya Habib Ges. Ya. Selesai kita Mi'raj, Isra selesai. Sekarang Mi'raj. Mi'rajnya Rasul naik, akhirnya naik buruk lagi. Di langit pertama ada yang panggil Muhammad. Tapi Nabi tidak menengok. Kata malaikat Jibril, bagus kamu tidak menengok Muhammad, itu dunia. Perempuan tapi tangannya, kakinya semua perhiasan. Dipanggil Rasulullah tidak menengok. Bagus kamu tidak nengok Muhammad, seandainya kamu nengok umatmu akan lebih banyak yang menghamba. Dibukakan hari pertama, seluruh malaikat menyambut. Ketemu sama Nabi Adam alaihis salam. Dipuji-puji sama Nabi Adam. Lalu Rasul SAW melihat ke sebelah kanan Nabi Adam, tertawa Rasul bahagia. Melihat ke sebelah kiri Nabi Adam, bercucuran air mata. Kenapa? Orang yang di sebelah kanan Nabi Adam ini ashabul yamin. Mereka adalah para ahli surga. Sementara yang di sebelah kiri ini adalah ashabul shimal. Mereka adalah para ahli neraka. Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Semoga kita semua dijadikan ashabul yamin, masuk surga semuanya sama Rasulullah SAW. Naik Nabi ke langit kedua, ketemu Nabi Idris alaihissalam. Pada saat belum sampai ke langit kedua ini, Nabi melihat fenomena yang tak terjadi. Nabi melihat ada laki-laki dan perempuan memakan bangkai. Padahal di sebelahnya itu ada makanan yang halal. Ditanya sama Nabi, ini siapa? Mereka adalah umatmu yang sudah menikah tapi gemar berzina. Orang yang sudah menikah dan gemar berzina itu tidak ada bedanya seperti pemakan bangkai. Jalan lagi Rasul, melihat lagi fenomena. Unas buturuhum kan buyut. Manusia-manusia yang perutnya saja itu segede rumah, perutnya aja. Kepalanya normal, tangannya normal, perutnya segede rumah. Isinya ular. Lalu kata Rasul, siapa mereka? Jibril. Humul ladina ya'kuluna riba. Mereka adalah orang-orang yang makan harta haram dari riba. Makanya gak usahlah minjem-minjem dari rentenir. Bib, gimana amalan supaya terbebas dari hutang? Yang bagian. Tapi ada tak wiridannya? Ada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahril rijal. Terus apa lagi Habib? Baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali pada Isya. Itu ijazah dari Habib Mahdi bin Sagaf bin Syekh Abu Bakar bin Salim Bogor. Namanya sholawat Syajaratul Nubur, sholawat pohon tua. Siapa yang baca 400 kali habis Isya, dia akan punya pohon tua 40 hari. Ada lagi Bib? Ada, ini hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, man qala fi yaumihi la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Siapa yang mengatakan
di dalam kesehariannya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali, maka akan dicukupkan rezekinya pada hari itu. Saya pernah baca sehari, waktu itu tak sengaja saya baca 500 kali. Ketika lagi makan malam, tiba-tiba ada SMS masuk, Habib mau kirim hadiah sedikit, gak banyak Pak, 50 juta gitu. Ada orang kirim hadiah 50, itu namanya rezeki bukan gaji. Kalau gaji yang kasih bos, angkanya terbang. Kalau rezeki yang kasih itu Allah, dan Allah itu kaya kalau itu. Allahumma sholli. Ya kalau mau diamalin silakan, kalau nggak mau diamalin juga silakan. Daripada kebanyakan amalan, kebanyakan kamu tidak diamalkan. Kan mendingan diamal. Salah satu saja ambil. Dulu saya diminta untuk ngisi di Bakti Tower, biayanya Murizal Bakti. Jadi mereka ini 6 bulan tak bayar gaji pegawai, perusahaan minyak. Tak kasih amalan. Masuk ke dalam rumah, baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca Assalamualaikum ya Rasulullah, baca Al-Ikhlas. Diamalkan. Saya 2019 ke sana masih memperoleh perusahaan. 2016 itu kami diminta jadi wakil kepala sekolah di sekolah Islam terbesar se Asia Tenggara. Yang bayar listriknya itu sebulan 1 miliar, satu orang. Namanya Tan Sri Syekh Mukhtar Al-Bukhari yang punya motor. Orang terkaya ke-8 Indonesia. Seorang sayyid, seorang habib. Ditanya Tan Sri kenapa bisa begitu kayanya? Saya punya ibu dari subuh sampai malam itu bacanya soal Islam. Ibu-ibu sekalian, istri-istri di belakang ini, kalau suaminya keluar kerja jangan main handphone terus. Suami cek, kasih tugas sama istri, bilang kamu saya support, saya kasih makan, saya kasih minum, saya kasih bangun pagi. Saya cuma pengen kamu habis sholat baca Al-Quran minimal 2 halaman, dan juga 1 hari kamu baca sholawat 1000 kali. Sedikit 1000 kali juga. Sedikit sekali 1000 kali. Orang merasa 1000 itu banyak karena dia belum ketemu orang yang sehari sholawatan 15.000. Nah ibu-ibu jangan terlalu banyak untuk suami. Kalau ternyata suami lagi istirahat, mungkin ibu di rumah kebanyakan nonton daripada sholawat. Allahumma sholli alaihi. Nah kemudian jalan lagi Nabi SAW melihat fenomena yang aneh lagi. Ada banteng. Banteng ini keluar dari lubang kecil, gede banget banteng ini, dan dia mau masuk lagi nggak bisa. Bisa keluar, nggak bisa masuk. Terus kata Rasulullah, siapa? Apa ini maksudnya? Hum khutoba'ul fitnah. Mereka adalah khotib pembawa fitnah. Khotib naik mimbar pembawa fitnah. Tidak punya ilmu, berfatwa. Tidak pernah ngaji sama para ulama, menyesatkan orang. Sukanya mengafirkan kesyirikan amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Peringatan hari besar Islam dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Kalau kita tahlilan sesat dan bid'ah. Tahlilan itu isinya ngapain? Kita baca doa, baca yasin, pahalanya kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Kalau ada orang bilang nggak sampai, emang ini ada orang meninggal, kok tahu nggak sampai? Siapa yang ngasih tahu ya? Kita sampai. Kalau misalkan nggak percaya, ente mati dulu, nanti anak bacain. Kalau nggak sampai balik lagi dulu. Khilaf di kalangan para ulama itu tentang sampai nggak sampai, bukan boleh nggak boleh. Nggak ada ulama khilaf, nggak boleh, boleh. Silakan baca yasin tahlil dikirimkan kepada orang. Kemudian jalan lagi Rasulullah, jalan lagi ke langit ketiga ketemu Nabi Isa, ke langit keempat, kelima, keenam ketemu Nabi Musa, ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya singkat saja ya. Naik ke neraka, di neraka banyak perempuan bu, kata Rasulullah. Uridu naro, faraitu akfar ahliha. Saya itu dikasih lihat neraka. Saya lihat, mohon maaf ibu ya, benar ibu. Saya lihat yang banyak isi neraka itu perempuan. Maka sahabat tanya bu, ayakfur nabillah. Ya Rasulullah, mereka itu dari ahli neraka apakah gara-gara kafir kepada Allah? Oh bukan. Bal yakfur al ashir. Enggak, mereka beriman, tapi mereka kufur kepada suaminya, mendustakan nikmat yang diberikan oleh suaminya. Wa yakfur
yaktumuna al-ihsan, mendustakan kebaikan suami. Hatta walau ahsanta ilaiha dahr, meskipun kamu berbuat baik seumur hidupmu sepanjang zamanmu. Tsumma ra'at minka syai'an, kemudian perempuan itu melihat sedikit ada kekuranganmu, sedikit ada kesalahanmu, laqalat laka ma ra'aitu minka syai'an khairan qattu, maka perempuan itu akan mengatakan, saya tidak pernah melihat sedikit pun perbuatan baik. Hati-hati, hati-hati. Kemudian Nabi lihat surga, Pak. Kata Rasul ini, inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati imaqatil 'ala an-tariqin nas. Saya ini melihat ada orang mondar-mandir di surga gara-gara menginginkan menghalang di jalan. Ada batu di jalan, dia turun dari motornya, dia buang batunya, masuk surga. Ada pohon ranting menghalangi jalan, dia turun dari mobilnya, dia buang, masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena menyelamatkan dan memudahkan manusia dari kesulitan. Gara-gara hal sederhana. Dikisahkan bahwa Imam Al-Ghazali ini meninggal, muridnya ini melihat Imam Ghazali mahkotanya mewah, segalanya mewah. Ditanya sama muridnya, kamu dapat ini dari apa? Saya nggak dapat ini dari kalangan saya, tapi waktu saya nulis, tinta saya itu dihisap sama lalat. Saya mau tulis, tinta saya itu dihisap sama lalat. Saya tak tega mengusir lalat itu, karena rahmat saya kepada lalat itu, maka saya dimasukkan Allah ke dalam surga. Kalau sama lalat saja kita harus begitu, apalagi sama manusia. Nanti terakhir, pelajaran terakhir, Nabi itu diangkat ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah pohon yang daunnya lebarnya 800 tahun. Dari akarnya mengalir air jadi sungai Nil. Itu Sidratul Muntaha itu mengaliri air sungai Nil. Makanya Mesir itu negara yang merontak. Ya, itu Misra fa'inalakum masa'akum. Tinggallah kalian di Mesir, maka kalian akan dapatkan apa yang kamu ingin. Al-Quran sudah mengatakan. Tembus ke langit, pertanyaannya apa? Apakah Allah ada di atas langit? Tembus di Sidratul Muntaha. Jawabannya adalah Allah tidak bertempat. Tapi kenapa Rasul diangkat ke atas? Ya iyalah, masa diangkat ke bawah? Yang namanya naik itu ke atas. Itu pernah nggak Rasul bilang, Pak mau kemana? Mau naik ke bawah? Bingung nggak? Gue mau kemana? Mau turun ke atas? Yang namanya diangkat pasti ke atas. Tapi Allah itu tidak bertempat. Katanya di atas Arsy, ini di atas Sidratul Muntaha. Katanya di Sidratul Muntaha. Terus katanya di langit dunia. Katanya di langit dunia. Katanya di antara orang yang sedang sholat. Nah ini adalah pemahaman yang salah terhadap teks agama. Maka kita harus wal jamaah harus meyakini Allah ada tanpa tempat. Kalau ukuran kedekatan kita dengan Allah itu diatur semata-mata gara-gara tingginya tempat, masya Allah, langsung datang susunya. Wah, masya Allah. Coba dulu ya, manis kan? Saya mau tanya, katanya ada amalan. Kalau susu panas dibacakan surat Yasin 3 kali dingin betul? Benar nggak itu? Bu, ibu kalau masak dibacakan surat Yasin 3 kali, Bu, katanya masakan itu bisa dingin. Ada es batunya. Bismillah. Ya Allah, enak sekali. Sholawat Nabi Muhammad. Allah. Dari tadi ngasihnya. Orang udah selesai ceramah mau pulang baru dikasih. Untuk Pak dikasih. Saya mau tanya, lebih dekat mana? Fir'aun yang dipiramid kepada Allah, atau Nabi Yunus yang dimakan ikan paus ditelan ribuan meter di bawah permukaan laut? Kalau jawab Fir'aun bisa kafir. Masa orang yang ngaku Tuhan lebih dekat dari seorang nabi? Kalau gitu kasihan Imam Masjid Agung ini. Kenapa? Kalah dengan jamaah yang sholat di lantai 2. Kedekatan sama Allah itu tidak berpengaruh dari tingginya dataran, dari rendahnya dataran. Yang dimaksud dekat dengan Allah itu adalah dekat pengawasannya, dekat hatinya,
cintanya, dekat rindunya. Nabi turun, diwajibkan pertama 50 waktu sholat. Itu bingung Pak kalau kita bagi 50 waktu sholat. Dari Kubu Raya mau sampai Kota Pontianak belum sampai 2 kilo sebentar sholat dulu. 2 kilo lagi sholat lagi. 50 waktu, kita 5 waktu aja kayaknya bingung bagi waktu. Apalagi 50 waktu. Turun Nabi setelah dikonting jadi 5 waktu subuh. Yang belum diajarkan kaifiyat sholatnya sholat subuh. Jadi subuh